teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. Kak. Sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Halo Kak. Halo. Kak Baren udah menghitung hari, Bo, kayak Krisdayanti. Menghitung hari nih Kak Baren. Amin 126. Wah, keren. Gitu. Gimana kabar kawan-kawan? Apa ya? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Syukur, oke siap. Mudah-mudahan keadaannya selalu baik dan selalu bertambah baik ya. Siap. Amin. Oke, Kak Yuju ya, siap. Bulan Januari, katanya hujan sehari-hari. Wah, ini harus perjuangan yang tiada henti, harusnya gitu ya. Waduh, opo kuwi gawe dhewe singkatannya. Alhamdulillah, kabar saya, baik. Apalagi sore ini kita bertemu lagi, jadi tambah ada semangat. Untuk tambah suntikan semangat nih. Wah, ya. Maaf, deg-degan, Kak, mau UTBK nih. Oh iya, tetap deg-degan ya. Iya, semangat. Oke, sip. Kabar Kak Pras, alhamdulillah kabar saya baik. Bakal ada record Zoom-nya, nanti ini tetap di-record. Nah, tinggal nanti kita upload atau enggak. Mudah-mudahan ada kebijakan seperti biasanya gitu, tapi coba nanti ya. Nah, record tetap kita record. Tinggal kita upload nanti, mudah-mudahan ya paling tidak kalau kawan-kawan bisa bergabung langsung kan lebih enak, bisa kita sambil diskusi ya. Nah, intinya seperti itulah. Oke. Nah, paling tidak semakin dekat teman-teman. Kayaknya gelap, Pak. Wah, apa yang gelap? Kaget aku. Apanya yang gelap? Takut PK, oke. Ojo ditakutin, tenang aja. Jangan ditakutkan ya. Yang penting proses aja, kita proses aja, disiapin gitu. Tinggal masalah nanti hasil. Poin intinya usaha dan doa. Kaget aku. Iya, aku kaget katanya gitu. Benar. Kak, sampai maghrib enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, sesuai jadwal kita selesai nanti jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan semua soal bisa terselesaikan. Kak, kalau hasil TO kemarin kapan ya dikirim? Oh, biasanya sekitar diproses dulu ya hasilnya itu nanti mungkin sekitar 3-4 hari lah, mudah-mudahan bisa dikabarkan. Kak, aku kemarin nggak ikut TO ketinggalan. Oh, gitu ya, Kak Yuju. TO-nya nggak ikut. Nah, ini kalau TO-nya ketinggalan mungkin masih bisa, cuman untuk rankingannya ya yang tidak masuk di sana. Cara akses TO 1 sampai 7 gimana? Biasanya kalau TO itu kalau sudah sudah terlaksana itu langsung dinonaktifkan. Biasanya gitu. Nah, caranya gitu. Kalau informasinya ada di grup WA ada, grup Telegram ada, biasanya gitu. Terus diumumkan di Instagram juga dan sebagainya. Nah, kalau ikut aksesnya itu biasanya di situ. Linknya ada di bio-nya The King Education. Nah, gitu. Oke. Itu sekilas ya, kita sambil ngobrol dulu. Nah, hari ini kita akan memainkan satu tipe bentuk soal sebenarnya, bentuk soal yang mencari kebutuhan syarat tentang data ya, atau analisis kebutuhan data. Jadi ada beberapa soal yang contohnya inilah analisis sebenarnya kita tidak membutuhkan jawabannya berapa. Tipe soal yang akan kita bahas dan kita mainkan sore ini itu sebenarnya kita tidak membutuhkan berapa jawabannya. Kita hanya cukup tahu bahwa informasi yang diberikan itu cukup atau enggak untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Nah, cuma kadang ada beberapa hal yang memang harus diulik, kira-kira ini ketemu nggak sih, ada nggak sih jawabannya. Nah, gitu. Nah, kecenderungannya sambil saya share soalnya ya. Teman-teman sudah ada dapat soalnya semua toh? Sudah download ya? Sudah. Oke, sebentar. Saya tak kolomkan. Ada Kak? Oke, siap. Nah, sampai apa tadi saya ngomongnya? Jadi lupa. Ngomong apa tadi ya? Tuh kan, baru ngomong aja lupa. Lupa betul ya. Sampai mana tadi? Nah, intinya sampai ini, kebutuhan syarat tadi, kecukupan data. Artinya ada suatu pernyataan yang cukup nggak sih untuk menjawab pertanyaan. Nah, ada beberapa soal yang cukup kita lihat, bahkan pakai penalaran aja kelihatan, oh ini kira-kira bisa terjawab atau enggak, cukup nggak sih digunakan untuk jawab gitu. Nah, terus ada yang masih ini nih,
Di grup ada, wah itu udah dijawab nih, di web ada ya, di grup atau di web ada nih. Sebentar, tak stop dulu. Ini udah muncul horek-horek nih. Horek-horeknya ada yang muncul di horek. Oke. Nah, siap. Layar saya sudah tertampakkan ya. Nah, oke. Sampun? Siap. Nah, muncul horek lagi. Kak Zahra nih, Kak Zahra nih. Kak Zahra gimana ini? Muncul horek lagi nih. Ini mungkin karena nggak sengaja. Kak Zahra kayaknya kesenggol. Kesenggol tuh apa ya namanya? Kesenggol jadi kecoret lagi. Ya udah tak share lagi. Nah, seperti itu. Oke. Sampun ya. Siap. Nah, walaupun ada beberapa hal, beberapa hal yang perlu kita ulik. Kadang ada beberapa yang terkait dengan banyaknya sih, kebanyakan soal-soal yang terkait dengan kebutuhan atau kecukupan data itu mainnya di aljabar, tentang logika angka, paling banter tuh di situ sama geometri, ada beberapa di situ. Nah, ada beberapa yang penyelesaiannya tuh sedikit kita menggunakan ini, memanipulasikan informasi dan memanipulasikan pertanyaan. Gitu. Nanti kita cobalah. Kita coba. Kita langsung aja ya, kita mainkan ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti lancar, kita semua mendapat manfaatnya bersama. Gitu ya. Amin. Aman ya? Kita bisa mulai ya? Yuk. Ya, Kak, ya. Siap. Oke. Nah, nomor 1. Ini pun dilihat nomor 1 masih ringan nih. Nomor 1 ringan. Kayaknya teman-teman langsung nonton, nggak perlu orek-orek, nggak perlu hore-hore, langsung ketemu nih. Jawabannya kira-kira apa? Iya kan? Oke. Wah, muncul hore lagi kok. Kira-kira apa teman-teman dari sini? Kenceng. Oke, oke, siap. Langsung pernyataan satu saja cukup. Ada yang lain? Kak Yasin sudah buset. Oke, mungkin lupa dia. Lupa tombol mic on off-nya belum di off-kan. Mic-nya belum di off-kan. Oke, ada yang lain? Oh, ada yang di. Oke. Siap. Nah, sip. Artinya nomor 1 ringan ya. Aman ya, jawabannya adalah A. Nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, kenapa kita bikin kenapa jawabannya A? Jelas teman-teman lihat bahwa MN kelipatan 5, M min N ya, pengurangan M min N kelipatan 5. Nah, terjawab nggak sih kira-kira apakah MN itu kelipatan M kurangi N kelipatan 5? Jadi ketika ada suatu pertanyaan apakah, kita hanya butuh jawaban apa? Iya saja atau tidak saja, iya nggak? Iya atau tidak saja, nggak boleh dua-duanya. Jadi bisa jawabannya iya, bisa jawabannya oh tidak, berarti nggak boleh double. Gitu. Konsepnya di situ, mainnya di situ. Nah, kita coba cek dari pernyataan pertama, M kurangi N kelipatan 10. Kalau kita lihat M min N itu kelipatan 10, jelas bahwa M kurangi N itu kelipatan 5. Karena apa? Karena 10 itu merupakan kelipatan 5. Jelas jawaban A, selesai. 1. Tapi sebelum, sebentar. Kenapa langsung A? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya belum bisa kita putuskan sih A. Cuman kalau kita lihat N kelipatan 5. Kalau N saja yang kelipatan 5, sementara M kan masih bingung tuh. M itu siapa? M itu nilainya berapa? Banyak angka kan, bisa macam-macam nih. Ini macamnya banyak nih, macam-macam ini nilainya. Nah, sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa ketika ada informasi N itu kelipatan 5, apakah M min N itu kelipatan 5 juga? Tidak bisa disimpulkan di situ. Nah, jelas jawabannya adalah A. Nomor 1 aman. Ada pertanyaan nggak? Tak kira aman ya? Jelas ya? Aman. Oke, siap aman. Oke. Aman. Jelas Kak? Oke, siap. Nah, ngung. Suara saya terpantau nggak? Kok ada suara ngung di Indonesia ya? Oke, siap. Ya sudah. Aman. Oke, kita langsung ke nomor 2. Nomor 2. Nanti kalau misalnya 25 nomor selesai sebelum jam 5, ya kita aman sebelum jam 5. Mudah-mudahan jam 5 bisa terbahaskan semua. Oke, nomor 2. Diketahui beberapa kamar di hotel akan ditempati oleh para atlet Olimpiade. Pertanyaannya adalah, berapa banyak atlet yang akan menginap di kamar hotel itu, di hotel itu? Nah,
Di sini kita tidak tahu berapa jumlah kamar yang ada di hotel itu. Nah, dengan pertanyaan berapa banyak atletnya, ketika ada suatu informasi pertama digunakan, jika satu kamar diisi oleh 7 atlet, katakanlah misalnya kamarnya ada sebanyak N misalnya. Ada N kamar, kita nggak tahu N itu berapa. Artinya dari kalimat pertama ini, kita bawa ke bawah, jelas di sini akan kita lihat bahwa 7 kalikan N, iya nggak? Sebanyak 7 orang di dalam tiap kamar, berarti ada 7 kalikan N, maka akan terdapat satu kamar yang tidak terisi. Ingat, karena N-nya adalah seluruhnya, berarti N ini harus kita kurangi 1 terlebih dahulu, betul nggak? Kalau kita harus ulas ya. Aman di situ? Banyak kamarnya ada N, diisi 7, ada kamar 1 sisa kosong, berarti yang dikalikan 7 itu adalah N-1-nya. Nah, dari kalimat ini, 7 kali N-1, ini adalah banyak peserta, ini adalah peserta. Oke, pesertanya. Kira-kira dengan kalimat ini, kita bisa nggak mencari banyak atletnya? Sudah bisa belum? Belum. Belum ya? Belum bisa. Karena 7 kali N-1, apa ini N-nya belum tahu nih. Berarti pesertanya belum kita tahu, karena kita nggak tahu berapa N-nya. Ini kan N masih berupa suatu variabel yang harus kita pecahkan di situ. Nah, berarti dari kalimat pertama atau dari pernyataan pertama itu belum bisa. Oke, sekarang kita ulas atau kita pecahkan dari kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua. Kita mainkan. Oke. Sorry ya Kawato, teman-teman sudah mulai ada yang kasih jawaban juga. Kita mainkan lagi. Kalimat yang kedua. Bentar. Sorry. Ngegas malah saya. Oke. Jika satu kamar diisi oleh 6 atlet, karena tadi kamarnya ada N, berarti dari sini kan kalimat yang kedua bisa kita lihat bahwa ada 6 atlet itu dikalikan dengan N, ya, setiap kamar berisi N, oke, maka terdapat 14 atlet yang tidak mendapatkan kamar. Tidak mendapatkan kamar, berarti kalimat yang bisa kita buat adalah 6 kalikan N, ternyata ada 14 orang nih, berarti kalau kita tuliskan ini sebagai suatu banyak peserta, maka pesertanya adalah berapa? 6 kalikan N ditambah apa dikurang? Udah tak isi lah, lama jawabannya. Ditambah 14 ya. Ditambah 14. Jadi pesertanya adalah 6 kalikan N, karena setiap kamar berisi 6, ditambah 14 orang yang belum mendapatkan kamar itu tadi. Berarti kalimatnya seperti itu. Nah, dari kalimat kedua ini, 6N plus 14 adalah banyak peserta juga, kita tidak bisa mencari berapa banyak atlet di situ. Ya enggak? Berapa ini? N-nya belum tahu. Oh, berarti dengan ini pernyataan 1 nggak bisa, pernyataan 2 juga nggak bisa. Jelas ini pernyataan 1 artinya ini kita hore, yang pilihan B juga kita hore. Nah, dengan 1 saja nggak bisa, 2 saja nggak bisa, berarti ini kita hore lagi yang B. Nah, tinggal jawaban antara C sama E. Nah, kita coba gabungkan. Ini kan sama-sama peserta, ya nggak teman-teman? Ini peserta, ini juga peserta. Banyak pesertanya kan sama yang kita bahas. Ketika kita anggap ini menjadi suatu kalimat matematika yang sama, berarti bisa kita lihat bahwa 7 kalikan N-1 itu sama dengan 6N plus 14. Dari kalimat ini, teman-teman bisa lihat bahwa nilai N bisa dicari nggak? Bisa, Kak. Bisa. Ya. Jadi, artinya kalau misalnya kita pengen nyari boleh, tapi karena ini kita hanya cukup tahu, pernyataannya cukup atau enggak. Jadi enggak harus kita cari nilai N-nya berapa. Artinya dari sini N nanti akan didapatkan nilainya. Cukup itu aja. Oh, berarti karena di sini ada N, di sini juga ada N, ada suatu persamaan, berarti nanti N akan didapat. Ketika N didapat, berarti banyak atlet yang ada di sana bisa dicari? Bisa dicari. Sehingga banyak atlet itu akan bisa dicari. Akan didapatkan. Bisa dicari. Artinya dua pernyataan itu digabungkan. Jawabannya adalah I. Oke, aman ya? Aman. Tidak ada, Kak. Aman. Aman. Aman, Pak. Aman, siap. Aman. Nomor 2 masih aman. Wih, kok muncul banyak ore-ore ini?
Kak Rukiah namanya Kak Rukiah. Sebentar, ini kita tutup dulu sebentar. Mungkin karena apa namanya nggak sengaja kecoret. Oke, siap. Gabut Kak. Oh, tolong Kak, tolong unmute. Oke, siap teman-teman ini. Nah, biar terkondisikan ya. Ini yang tolong dicek yang apa namanya mic-nya masih on. Silahkan di off-kan. Misalkan pengen bertanya atau pengen menyampaikan suatu ide, di on kan, nanti di off kan lagi ya. Nggak apa-apa, siap. Biar kondisinya enak. Oke, kita mainkan lagi berikutnya. Ada lanjut. enggak? Ada, siap. Oke, lanjut lah, ini ada bocor lagi. Sambil ngecek ya teman-teman ya. Sip. Yuk, kita nomor 2 aman. Nomor 3. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 kira-kira teman-teman gimana ini nomor 3? Kita kecilkan lagi sebentar. Nah, kita lihat. Di situ ada suatu fungsi. Iya enggak? Kak, ini ada rekodnya enggak ya? Ada. Rekodnya ada, cuma nanti tinggal kita permainkan ya. Yuk, nomor 3. Ada suatu fungsi fx dan nilai x. Artinya kan kalau kita lihat dari sini, teman-teman bisa lihat bahwa dari pernyataan pertama ya, pernyataan pertama di sini, kita bisa lihat bahwa nilai dari f min 3 itu nilainya sama dengan 2. Betul enggak? Betul. Ya, jadi x-nya negatif 3, berarti ketika kita substitusikan ke fx, berarti jadi f min 3 nilainya adalah 2. Begitupun yang ini, berarti kita punya f0 itu sama dengan 0. Ya. Sip. Yang ketiga, berarti kita punya suatu nilai fb itu nilainya adalah a plus 5. Oke? Oke, aman ya? Ada pertanyaan? Oh, sudah. Nomor 2 jadi jawabannya apa tadi? Oh, C. Nih, nomor 2 C. Karena dua persamaan itu digabung ketemu jawabannya. Bisa dicari tuh, nilai n-nya bisa dicari, berarti banyak atletnya bisa dicari. Oke, sip. Nah, kita lihat tuh, ada suatu fungsi seperti itu. Nah, cuman kan kita nggak tahu tuh fungsinya seperti apa, ya kan? Dari pernyataan 1 diberikan bahwa fx ini dari pernyataan 1 dulu ya. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa oke, yang ditanyakan 3a plus 2b ya. Nah, 3a plus 2b. Berarti kalau kita lihat untuk mengganti nilainya di sini, ketika f-nya itu kita ganti menjadi 0, misalnya 0, berarti kita punya 0 plus C, itu enggak? Aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Oke. F0 itu nilainya berapa? 0. 0. 0 sama dengan C. Oh, berarti nilai C-nya sama dengan 0. Iya enggak? Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa fx itu sama dengan mx plus 0. Sama dengan mx, iya enggak? Iya. Ya, sip. Oke. Nah, sekarang kita mainkan lagi. Kalau gitu, kalau kita punya informasi yang pertama tadi f min 3. F min 3 berarti nilainya sama dengan negatif 3 kalikan m, iya enggak? Iya. Ya, f min 3 berarti negatif 3 kalikan m. Nilainya di sini adalah 2. 2 sama dengan negatif 3 kalikan m. Dari ini kita bisa mendapatkan nilai m, ya enggak? Nilai m itu sama dengan berapa? Negatif 2/3, betul? Kita simpan dulu. Oke, kita dapat nilai m. Sehingga bisa kita tuliskan, agak nyamping, nggak apa-apa. Berarti bisa kita tuliskan bahwa fx itu sama dengan negatif 2/3x, ya enggak? Oke, teman-teman? Di situ ya, siap. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, di situ berarti apa namanya, bisa nggak kita mencari nilai b-nya dari nilai ini, kita masukkan tuh, karena pertanyaannya kan b sama a tuh, berarti kita bisa mencari nilai b sama a. Berarti kalau dengan ini artinya kan fb itu nilainya sama dengan negatif 2/3b kalau sesuai dengan dolanan fungsinya ya. Dolanan fungsi kan artinya x-nya tinggal ganti. Nah, kita masukkan, berarti ada A plus 5 itu sama dengan negatif 2/3B. Kira-kira dengan ini kita bisa mencari nilai A dan nilai B-nya enggak? Bisa, Kak. Enggak. Bisa? Bisa. Enggak bisa. Kalau Ya, kita bisa. bertanya mencari nilai A dan nilai B-nya, enggak bisa. Ingat ya, pertanyaan saya adalah, bisa enggak kita mencari nilai A dan nilai B-nya?
Nggak bisa, Kak. Tidak, Kak. Tapi sekarang berarti teman-teman kira-kira kalau begitu, oh berarti pernyataan 1 bisa menjawab soal nggak? Nggak bisa, Kak. Tidak. Nih, hati-hati. Nah, kadang kita langsung terjebak. Oh, berarti kalau ini tidak bisa mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, terus oh berarti pilihan A pasti enggak nih, pernyataan 1 enggak bisa nih. Jangan langsung seperti itu. Hati-hati dengan jebakan soal. Ini adalah jebakan biasanya main-mainnya di situ. Ini kita bisa coba kita cek dulu. Kita main-mainnya adalah memanipulasi pertanyaannya, teman-teman. Oke, tak ganti warna dulu, pakai warna merah ya. Pertanyaan adalah 3A plus 2B. Oke, informasi yang kita punya terakhir adalah A plus 5, tak tulis di atas ya. A plus 5 itu sama dengan negatif 2/3B. Nah, tak kembalikan lagi pertanyaan tadi. Kalau kita mencari nilai A-nya dulu, lalu mencari nilai B-nya dulu, jelas nggak bisa. Karena di situ ada 2 variabel. Padahal persamaannya cuma 1. Gitu ya. Nah, pernyataan kan cuma 1, variabelnya ada 2. Jelas kalau kita pertanyaannya adalah A-nya sendiri, B-nya sendiri, nggak bisa. Tapi jangan sampai terjebak, lalu kita pilih, oh berarti bukan A nih. Nah, pertanyaannya adalah 3A plus 2B. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini bisa kita mainkan, ya enggak? Kalau kita mainkan berarti ada A plus 2/3B sama dengan negatif 5. Betul enggak? Betul, Kak. Betul. Kalau misalnya ini kita kalikan dengan 3, lah ini namanya kita manipulasi angka. Iya enggak? Kita manipulasi. Berarti kita punya berapa? 3A plus 2B sama dengan berapa? Min 15. Min 15. Artinya apa? Pertanyaannya terjawab. Terjawab, Kak. Terjawab. Itu guys, teman-teman. Jadi pernyataan 1 itu bisa menggunakan, oh sebentar, belum. Nah, belum A. Artinya pernyataan 1 bisa ya. Oh, berarti ini bisa. Nah, gitu. Jangan sampai terjebak. Berarti ini adalah bisa. Pernyataan 1 bisa. Lalu kita ke pernyataan 2. Apakah pernyataan 2 bisa? Dengan modal seperti ini saja? Enggak. Enggak bisa. Karena jelas fungsi fx itu bentuknya bisa macam-macam. Kita nggak bisa menentukan dia adalah fungsi linear, apa fungsi kuadrat atau apapun macam-macam tuh. Padahal dia cuma memberikan nilai F6 nilainya 4 nih. Ya, itu nggak bisa. Ini tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi cukup pertanyaan 1 saja. Gitu teman-teman. Jawabannya adalah A. Bisa diterima? Aman? Aman. Aman, siap. Oke, seperti itu ya. Jadi kadang ada beberapa hal yang kita langsung memutuskan, oh ini nggak bisa nih. Tapi kita cek dulu pertanyaannya itu bisa nggak kita memainkannya untuk dimanipulasi. Kita mainkan di situ untuk mendapatkan hasilnya. Gitu. Oke, wah ada penyebar hoax bareng nih. Selamat bertemu nih penyebar hoax sama Kak Heri Miguer nih. Wah, gimana kabar MU Heri Miguer nih? Oke, ore-oreannya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau butuh hore-hore, biasanya teman-teman screenshot gitu. Nah, silakan kalau misalnya belum dilanjut, screenshot dulu, barangkali bisa digunakan untuk untuk bahan belajar berikutnya. Oh iya, ini ore-orean ini. Cuman ore-orean saya kayak sandi rumput ya. Saya sandi rumput. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh kawan-kawan sih. Mau tanya dong. Iya, boleh. F-3 sama dengan negatif 3, itu dapatnya dari mana ya? F-3 sama dengan 2. Oh iya. Ya, ini maksudnya ya. Kan X-nya ini tak busek dulu. CPT mana nih hilang. Nah, salah mencet saya. Nah, ini. Bukan yang itu. X-nya Yang di bawah ini. Yang di bawah mana? Fx sama dengan mx. Ini? Di bawahnya. Ini? Ya itu. Iya. Main fungsi ya. Jadi kalau kita main fungsi, itu kan hanya sekedar mengganti variabel yang diganti. Jadi misalnya gini teman-teman, ada suatu fungsi fx sama dengan ax plus b, misalnya gitu ya. Misal, contoh aja. Ketika x-nya kita ganti p, berarti yang diganti p di fungsi sebelah kanan siapa? X-nya toh, berarti a kalikan p plus b, betul enggak? Betul. Hanya x-nya yang diganti p. Sama dengan yang di sini, kita punya fx sama dengan mx. Dari mana kok ketemunya fx sama dengan mx tadi? Karena nilai c-nya adalah 0. Berarti dari sini pernyataan pertama C-nya 0, buang aja C-nya. Gitu. Nah,
Kita ganti, X-nya diganti negatif 3. Berarti X di sini diganti negatif 3. Gitu. Aman? Oh, oke, aman. Iya, hanya Makasih, sekedar Kak. Oke, siap, sama-sama. Kak, kok nggak bisa di-record ya? Mana? Recordnya jalan sih. Your screening. Record jalan kok ini. Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa kawan-kawan yang request dari nomor 1, mumpung masih 3 ya, silahkan kalau mau screenshot. Nomor 1 sama nomor 2. Sebelum kita lanjutkan. Nomor 1 sudah? Oke, nomor 2? Sudah, Kak. Sudah. Oke, siap nomor 2. Oke ya, aman ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nomor 3. Sampun ya? Siap, sebentar. Ada yang masih kesek. Oke, siap. Nomor 1, Kak. Oh, nomor 1 belum tadi? Oh, iya. Oh, nomor Kak 2 belum. Oke, tak pelan-pelan. Kecepatan saya. Ya cuman ini, ore-oreannya cuman ini. Oh iya, lebih banyak ke lebih banyak ke bahasa ya. Oke, nomor 2. Ya, nanti kalau sudah nomor 10 jangan tanya nomor 1, bener. Geretnya panjang nanti, nyekrolnya panjang. Saya nyekrolnya panjang nanti lama malah nggak selesai. Iya. Oke, siap. Nomor 3, aman ya? Sip, ada yang nih. Saya sambil memantau bocor atau enggak nih. Oke, siap. Sampun nggih? Bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Kak. Oke, siap. Nanti sampai jam 5. Jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Iya. Oke, gas. Oke, nomor 4. Nomor 4 ya. Sekarang kita mainkan ke soal nomor 4. Izin SS nomor 1, Kak. Gimana? Oke. Apa tadi? Nggak dengar. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 4. Nah, oke. Oke, lanjut. Hasil recordnya di mana nanti bisa dilihat. Biasanya nanti kita upload ada di bio, linknya nanti di-sharekan lagi di bio-nya The King. Oke, nomor 4 ya. Jika A dan B. Izin SS nomor 1. Oh, wah, oh, silakan. Siap. Nah, kalau yang sudah screen, ini malah lebih bagus nih. Kalau udah SS, ada yang teman-teman yang SS, nanti tinggal di-share aja ya barang-barang biar nanti tidak apa namanya banyak banget soalnya nanti kalau 400 orang SS semua gantian, wah nanti nggak selesai, ya kan? Oke, yuk. Nomor 4, jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, patokannya di sini, bilangan bulat positif, berapakah nilai A per B? Jika, nah, pertanyaannya gitu ya, berapakah nilai A per B? Terjawab atau enggak? Sebenarnya gitu ya. Terjawab atau enggak sih pertanyaan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada informasi bahwa A, AB, dan A plus 9B merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Berarti kalau kita ketemu suatu segitiga siku-siku, mainnya apa? Pitagoras ya? Pitagoras. Pitagoras. Karena ini tidak bisa kita bayangkan. Nomor 4 itu kayaknya nggak bisa kita bayangkan. Misalnya sambil bayangin, ini kira-kira A, B, oh terjawab nggak sih? Nah, gitu. Ini kayaknya harus ada satu horek-horek terlebih dahulu nih. Kita mainkan. Berarti dari situ kalau kita pakai Pitagoras berarti yang terpanjang adalah yang A plus 9B. Karena ini adalah bilangan bulat positif. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita punya suatu persamaan A kuadrat ditambah A plus B dikuadratkan sama dengan A plus 9B yang dikuadratkan. Gitu ya. Aman? Aman. Siap. Nah, seperti itu. Oke, sip. Sekarang kita lihat di sini. Nah, berarti kita bisa temukan A kuadrat ditambah A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat, nilainya adalah A kuadrat plus 18AB plus 9B kuadrat. Sorry, 81. Benar? Ore-orean saya, teman-teman sambil ngecek ya. Menyebar. Oke. Aman dari situ? Aman. Habis Jumat katanya. Kita sebenarnya
saya juga kan sama seperti kawan-kawan semua juga, kapasitasnya ya segini. Ini maksudnya kita juga, apalagi teman-teman masih punya langkah yang panjang, pasti suatu saat akan pasti harus diasah, betul sekali. Ya, saya juga gitu kan. Itu kita sama lah, saya juga sedang belajar juga. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti bisa kita mainkan bahwa A kuadrat sama A kuadrat bisa kita hancurkan ya. Kita hore-hore aja sama sini. Iya enggak? Iya. Ya, bisa sama-sama kanan kiri imbang. Oke, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa yang bisa dimainkan apa? Oh, ini nih. Ini sama ini bisa ya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu nilainya sama dengan 16AB. Betul enggak? Ada sorry. Ini ada 80. Nah, ini 80, negatif 80 ya. Nah, ini ada 80. Atau A kuadrat sama dengan 16AB plus 80B kuadrat. Betul? 81. Sama ini? 80. Sama ini? 81. Betul. Iya, sama itu kan? Sama ya? Betul? Betul, ya betul, Kak. Iya toh? Nah, sip. Nah, sekarang kita cek lagi. Di sini yang ditanyakan, ya ingat ya, yang ditanyakan adalah A per B. A per B. Kira-kira enggak? Jadi gini, kadang kalau kita melihat bentuk ini, pertanyaannya A per B. Nah, sementara dari pernyataan satu saja, pernyataan satu kita dapatkan nilai ini ya, A kuadrat sama dengan 16AB, ini ya, A kuadrat sama dengan 16AB plus 80B kuadrat. Seperti awal tadi, jangan sampai terjebak. Biasanya kalau kita melihat ini, berarti pernyataan satu nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena di situ hanya ada satu pertanyaan, sementara variabelnya ada 2. Ya kan? Pasti nggak bisa nih. Biasanya gitu kecenderungannya kita. Saya juga dulu kecenderungannya seperti itu. Tapi ingat, ini adalah soal skolastik. Kadang ada hal yang bisa kita manipulasi. Nah, kita cek nih. Pertanyaannya adalah A per B. Kira-kira bisa nggak pernyataan ini bisa kita arahkan untuk mendapatkan nilai A per B nggak? Bisa. Diapain teman-teman? Dibagi B kuadrat. Siap, dibagi B kuadrat atau kita kalikan 1/B kuadrat. Keren. Sip. Kita bagi 1/B kuadrat. Berarti dari sini 2 ruas ini kita dapatkan A kuadrat per B kuadrat. Sama-sama kita kalikan 1/B kuadrat ya. Berarti di sini ada berapa tuh? 16 AB per B kuadrat ditambah 80 B kuadrat per B kuadrat. Gitu ya. Halal ya? Aman ya? Aman ya? Aman. Siap. Kita lanjutkan. Oke. Nanti kalau nggak cukup, tak teruskan ke bawah. Nah, jelas di sini kita dapat A kuadrat per B kuadrat. Sama dengan ini kita hore-hore. Iya nggak? Seriat. Betul nggak? Iya. Berarti ada 16A per B. Betul? Ditambah 80. Oke? Oke, siap. Nah, ketemu lagi kayak gini. Terus mentok nggak kira-kira? Nilai AB berapa? Jangan mentok. Kita masih bisa memanipulasi lainnya lagi. Manipulasikan lagi. Oke, manipulasikan lagi. Kenapa? Ini ada A per B. Di sini ada A kuadrat per B kuadrat. Ya nggak? Misalkan ini jadi P, berarti di sini jadi P kuadrat. Betul nggak? Atau variabel apapun lainnya. Berarti kita punya nilai P kuadrat sama dengan 16P plus 80. Betul nggak? Bentuknya ketemu P kuadrat min 16P min 80 sama dengan 0. Persamaan kuadrat, guys. Berarti bisa difaktorkan. Ya nggak? Bisa nggak kira-kira kita faktorkan tuh? Ada P kalikan P. Berapa? Bisa. 80 berapa? 20 sama 4 ya? 20 dan 4. Betul ya? Iya. Ini plus sama min 20-nya. Min, ini plus. Betul ya? Iya. Berarti dari sini tanpa kita menonton aja dari sini, kalau misalnya pengen kelanjutin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Artinya ini sudah ketemu nilai P-nya, ya enggak? Berarti kita punya 2 nilai P, P-nya 20 atau P sama dengan negatif 4. Betul enggak? Iya, tapi kembali lagi bahwa ini adalah bilangan bulat positif. Berarti A per B nilainya positif. Iya, di sini berarti siapa P tadi? Yo A per B tadi, karena kita misalkan tadi P itu sama dengan A per B. Ketemu ternyata nilainya teman-teman, gitu.
Aman ya? Oh iya, ternyata ketika kita olah variabel-variabelnya dengan memanipulasi ketemu nilai A per B 20. Di situ, 1. Artinya pernyataan 1 bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jelas di sini ketika kita mau mengeliminasi jawabannya, jelas jawaban E bisa kita eliminasi. Oh, jelas bukan E. Oke. Nah, masih ada nih. Berarti masih ada pernyataan 2. Kita cek pernyataan 2. Wah, nggak cukup, teman-teman, layarnya. Tak geser ke bawah ya. Mau screenshot dulu? Oke, screenshot dulu. Siap. Oke, siap. Ini tak copy sebelum tak geser ke bawah. Kak, kok bisa ngolah? Cara ngolah gimana? Ngolahnya digoreng, balik kalau masih gosong dibalik gitu ya. Bukan gitu. Artinya gini, teman-teman. Kembali lagi bahwa kalau soalnya matematika biasa, ketika kita mencari suatu nilai, ternyata di situ ada satu persamaan dan ada 2 variabel, itu nggak bisa kita selesaikan. Karena misalnya dicari nilai satu-satu. Tapi kembali lagi bahwa pertanyaannya adalah bukan nilai satu-satunya. Bukan nilai A berapa, nilai B berapa, bukan itu. Tapi gabungan, misalnya A per B berapa, kayak tadi di atas ada nilai 3A plus 2B berapa, wah, itulah yang kita mainkan. Gimana caranya biar mengarah ke sana gitu. Nah, kayak gini-gini yang perlu diasah ketika harus dikali seper B kuadrat. Nah, ini yang kita perlu di situ. Harus dibagi harus dimisalkan sebagai P, misalnya nanti ketemu persamaan kuadrat. Nah, itu yang perlu kita mainkan di situ. Gitu. Aman ya? Siap, Kak. Tadi dapat angka 80 dari mana? Ini 81 B kuadrat sama B kuadrat. Ini kan jadinya 80. Gitu. Nah, awalnya kenapa dikuadratkan? Oke, tak tulis karena ini pakai rumus Pitagoras. Kenapa pakai Pitagoras? Karena ketiga ini A plus B, A plus 9B adalah panjang sisi segitiga siku-siku. Berarti pakai Pitagoras. Pitagoras sama nih ya, kayak gini kan. Nah, A, B, C. Jadi ada siapa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, gitu kan? Nah, itu tadi, seper B kuadrat itu kita munculkan sendiri. Nah, ini yang perlu kita asah. Harus diapain sih? Munculkan sendiri seper B kuadrat. Tujuannya untuk mendapatkan bentuk A per B. Gitu. Arahnya diarahin tuh. Ya caranya biar ini ada suatu bentuk A per B. Diapain ya? Oh, kita munculkan. Kalikan seper B kuadrat. Terus muncul ada persamaan, kanan kiri ada A per B juga. Oh, dimisalkan bentuknya. Terus ini dimisalkan jadi P. Nah, ini yang perlu kita mainkan di situ. Aman ya maksud saya ya? Aman. Iya. Nah, biasanya gitu ya, keburu panik. Oke, Amya. Sudah screenshot nomor 4, pernyataan 1 dulu. Siap. Nah, kita geser yang pernyataan 2 belum kita bahas ya. Hati-hati, ini masih ada pernyataan yang belum kita bahas nih. Sebentar, sorry. Nah, saya tak copy paste. Nah, pernyataan kedua bentuknya adalah seperti ini. A, pertanyaannya tadi berapa A per B gitu ya. Pernyataan kedua, A plus B, dan 10A plus 2B merupakan 3 suku berurutan barisan geometri. Wah, ini materinya campur-campur nih. Ada bangun datar, ada suku barisan geometri. Wah, mantap nih. Nah, kembali lagi ke pemahaman kita bahwa 3 suku barisan geometri itu punya sifat yang menarik. Iya nggak, teman-teman? Apa? Suku tengahnya dikuadratkan. Masih hafal? Ketika ada 3 suku barisan geometri yang berurutan? Belum. Misalnya gini, saya punya PQR. Katakanlah ada suatu PQR ya. Ini adalah suku geometri. Ini punya suatu sifat, yaitu suku tengah dikuadratkan, nilainya adalah hasil perkalian antara suku pinggir-pinggirnya. Ini tak kotai. Oke? Siap, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Keren, Kak Yasin. Betul, sip. Ya, ini masuknya di pengetahuan kuantitatif. Kuantitatif, tipe soal analisis kecukupan data. Betul, nah sifatnya itu ya. Nah, artinya dari sini bisa kita olah nih. Berarti dengan menggunakan konsep yang ada, yaitu barisan geometri yang tak kasih warna kuning itu, teman-teman bisa melihat bahwa A plus B dikuadratkan itu nilainya adalah A dikali
10A plus 2B. Betul enggak? Betul. Nah, sip. Berarti kita mainkan. Di sini ada A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan kita distribusikan. Berarti ada 10A kuadrat plus 2AB. Betul? Siap. Aman ya? Aman, siap. 2AB-nya bisa kita hilangkan. Ore, kanan kiri sama. Ya enggak? Oke, berarti dari sini kita punya siapa? 9A kuadrat sama dengan B kuadrat. Betul enggak? Betul. Kanan kiri kita kurangi negatif, kurangi A kuadrat ya. Siap. Berarti dari sini kita punya siapa? A kuadrat per B kuadrat. Oke. 9-nya kita sana berarti 1/9. Aman dari situ? Aman, Kak. Aman, Kak. 9-nya pindah ke kiri, ini ke sana gitu ya. Oke, berarti kita dapat nilai A per B. Dapat nggak nilai B? A per B? Dapat. Dapat. Walaupun misalnya kita nggak perlu apa, tapi yang jelas ini kita peroleh. Nilainya berapa? 1/3. Misalnya pertanyaannya, berapa sih nilainya? Ya 1/3. Tapi sebenarnya kita tidak membutuhkan nilai ini. Cuma kita butuh, oh iya, cukup untuk menjawab soal. Sebenarnya gitu. Oke, berarti pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Kita kembali ke jawaban, berarti di situ jawabannya adalah pilihan jawaban delta. D. Oke, sip. 1 saja bisa, 2 saja juga bisa. Gitu. Aman, teman-teman? Aman, siap. Oke. Seperti itu. Ini perlu di-screenshot pernyataan yang kedua? Perlu, Kak. Oke, silahkan. Screenshot dulu. Aman, kalau aman kita lanjutkan. Ya. Iya, ini ada yang ikut kelas bimbel bimbel deking nggak? Ada yang ikut kelas bimbel online-nya deking? Oh, ada. Berarti nggak masuk nih. Ada kelasnya Mbak Yulia ya, benar nggak? Sama Mas Awan ya, yang sosum ya. Oh, cuma TPS. Oke, siap. Bukan Sentek sosum. Kak mau SS dulu tadi, oke siap. Ini nih. Ini SS dulu. Nomor 4. Gitu orang soalnya. Siap. Zoom 2, oke. Oh, biologi ada ya. Ditinggal gitu ya. Nggak apa-apa, oke. Nah, mungkin teman-teman yang belum gabung bisa dicek tuh informasinya ada di Bimbel The King, ada di Instagramnya The King kalau pengen gabung di Bimbel online-nya The King. Pak, ada yang tidur, ya nggak? Nggak tahu kalau ada yang tidur, bener kah? Kedengaran suaranya, kok? Oke. Sampun, nomor 4. Mau screenshot pernyataan 2, Kak. Oh, pernyataan 2 ya. Ini ada yang 3 dulu. 3 ada yang mau screenshot dulu sebentar. Sampun ya. Faris. Sudah, gas. Oke, sudah. Jangan ketinggalan ya, komen. Oke, nomor 2 ini pernyataan yang kedua. Sudah, oke, siap. Aman, kita lanjut. Bismillah, lanjut lagi. Nomor 5. Nomor 5, ada 4 buah data, memiliki median 10. Kak, kalau ada pilihan jawaban, sebentar, ada pertanyaan. Kak, kalau ada pilihan jawaban, 2 pernyataan bersama-sama, tetapi 1 pernyataan saja, 2 pernyataan bersama-sama memenuhi, tapi 1 persamaan saja cukup. Itu 2 pernyataan, apakah harus saling mendukung atau enggak? Tadi kan yang soal nomor 4, kedua pernyataan bisa semua, tapi hasilnya beda. Oh, maksud saya. Jadi gini teman-teman, intinya langkahnya jelas ngecek. Oke, sebelum kita bahaskan soal nomor 5, nanti tak geser dulu. Jadi gini, ada pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 sama pernyataan 2. Ketika kita menggunakan pernyataan 1, ternyata jawabannya dapat nih. Jawaban didapat. Oke, simpan dulu. Simpan dulu. Barangkali pernyataan kedua juga bisa digunakan. Artinya pernyataan 1 sama pernyataan kedua itu bisa saja kayak di nomor 4 itu saling terpisah kondisinya. Oke, saling terpisah kondisinya karena dua-duanya ini akan mendapatkan jawaban. Nah, biasanya 1 sama 2 itu enggak ada hubungan. Gitu. Oh, berarti sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Kecuali kalau misalnya teman-teman mencari pernyataan 1 ternyata tidak didapat. Jangan dulu berkesimpulan, ini nggak bisa diselesaikan. Ambil pernyataan 2, ternyata tidak didapat juga. Oke, karena tidak didapat dua-duanya, kemungkinan antara pernyataan 1, pernyataan kedua ini bisa digabung.
ketika digabungkan bisa nggak dapat jawabannya? Nah, digabungkan bisa nggak dapat jawabannya? Gitu. Aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Oke, ada tipsnya nggak? Latihan nggak benar. Latihan. Jadi gini teman-teman. Ini kan sebenarnya kita penyelesaiannya ini benar-benar kita ulas sampai ketemu jawabannya. Triknya adalah teman-teman bisa lihat sambil bayangin kira-kira ini akan dapat nilainya nggak sih gitu. Nggak usah menghitung hasilnya. Kayak misalnya nomor 5 nih, misalnya pengen cepet ya, teman-teman lihat ada 4 buah data, mediannya 10. 4 buah data median 10, berarti ada 2 nilai tengah yang kita punya nilainya. Misalnya kita menyelesaikannya sambil membayangkan aja nih. Oh, berarti ada nilai di sini. Berapakah nilai rata-ratanya? Untuk mendapatkan nilai rata-ratanya, artinya kita butuh nilai antara nilai pertama sama nilai terakhir. Betul nggak? Aman? Ini saya sebelum orek-orek. Aman nggak? Aman. Aman. Aman ya? Nah, oh, berarti saya butuh nilai antara pinggir kiri sama pinggir kanan, atau tertinggi sama terendahnya. Karena dengan median 10, ini nilai tengahnya kita sudah dapat nih. Nah, kira-kira kalau dengan informasi jangkauannya adalah 8, kita kembali, oh jangkauan itu adalah selisih, bukan jumlah, ya enggak? Selisih tertinggi terendah. Ketika punya informasi selisih tertinggi terendah, berarti bisa enggak kita memanfaatkan pernyataan satu ini untuk menjawab soal? Sudah terselesaikan belum? Tidak. Belum bisa, karena ini yang diketahui adalah selisih. Oh, berarti belum bisa. Oke, kita abaikan pernyataan 1, kemudian pernyataan kedua kita mainkan. Jumlah kuartil 1 dan kuartil ketiga adalah 40. Kita kembali lagi. Kuartil itu apa? Oh iya, kuartil kalau ada 4 data, berarti ada di sini sama sana, ditambahkan, ketemu hasilnya. Bahkan mungkin dari ini aja, ya enggak? Kira-kira rata-ratanya ketemu enggak? Enggak usah ini, mediannya. Ketemu, Kak. Ketemu. Kenapa? Hanya 4 buah data. Kalau datanya banyak, nah mungkin teman-teman sambil olah di situ. Jelas dari pernyataan kedua kita akan punya gini. Misalnya nih, ABCD. Nah, ABDC, nah, ABCD. Kuartil 1 berarti di sini, ya enggak? Iya. Iya, kuartil 3 berarti di sini, kuartil 3. Jumlahnya ada. Kuartil 1 ditambah kuartil 3, nilainya adalah 40. Iya. Iya enggak? Iya. Artinya ketika ditanya berapa rata-ratanya, ketemu, iya enggak? Iya, Kak. Iya, oke, udah ketemu. Oh, berarti pernyataan 2 saja cukup. Wes ya, intinya gitu. Kita nggak perlu jawabannya berapa. Kan Tapi- konsepnya udah habis dan gini. Iya, tapi kita cukup. Oh iya, ini cukup sih untuk mencari mencari jawabannya sih gitu. Kita nggak worek-worek gitu. Aman ya? Nah, triknya kayak gitu. Aman, Kak. Iya, siap. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi X max dikurangi X min. Nah, X tertinggi kurangi terendah. Berarti dalam hal ini kalau kita tadi memisalkan ABCD-nya, berarti yang diketahui di sini adalah B min A. Nah, Takjub. oh, belum paham. Oke, siap. Ini penjelasannya ya. Sekarang tak jelasin. Nah, kalau teman-teman sudah paham konsepnya kayak gini sambil melihat oh kayak gini nih, terus diorek-orek dikit, oh iya ketemu. Ini cukup nih untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau belum paham kita ini tak bahaskan. Ada 4 buah data A, B, C, D. Mediannya itu 10. Median itu apa? Tengah-tengahnya. Di sini mediannya adalah 10. Berarti kita punya nilai B plus C per 2 nilainya 10. Dalam hal ini berarti kita punya B plus C sama dengan 20. Oke? 20. Ya. Pertanyaannya apa? Rata-rata. Rata-rata ya apa? A plus B plus C plus D dibagi 4. Betul enggak? Betul. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman sudah mengantongi informasi B plus C. Di sini. Ya, yang belum ada A dan D. A plus D-nya belum ada. Nah, dari informasi pertama, teman-teman dapatkan nilainya adalah D min A. D min A nilainya 8, betul enggak? Jangkauan. Nah, data tertinggi kurangi data terendah. Oke, data tertinggi kurangi data terendah. Nilainya 8. Oke, dari nilai ini, teman-teman, bisa nggak kira-kira memasukkan ke sana A sama D-nya? Belum bisa. Betul enggak? Betul, belum bisa. Itu belum bisa. Oh, berarti pernyataan 1 sendiri tok, pernyataan 1 saja itu belum bisa menjawab pertanyaan. Hajar, oh berarti 1 nggak bisa nih. Oke, 1 nggak bisa. Tak hore, kita hore. Oh, dari informasi jangkauan
saja tidak bisa. Nah, sekarang dari kuartilnya tadi kita mainkan ya, yang di atas kuartil itu tak pindah ke bawah. A, B, C, D. Kuartil itu berarti dibagi 4. Kalau ada 4 data, hanya 4 data kebetulan, berarti kan tengah-tengahnya di sini. Iya kan? Berarti ini adalah mediannya nih, tengah-tengah di sini. Di sini ada 2 data. Nah, iya, kuartil 2 benar, median itu kuartil kedua. Betul, sip. Nah, kuartil pertama berarti di sini antara A dan B. Berarti A dan B kita tambahkan bagi 2. Nilainya ditambahkan dengan kuartil ketiga yaitu C plus D bagi 2, ketika kita tambahkan nilainya adalah 40. Itu informasi dari pernyataan yang kedua. Dari pernyataan ini saja, coba perhatikan teman-teman. Nah, tanpa kita harus menghorek-horek lagi, kita lanjutkan lagi, ini sudah kelihatan kok rata-ratanya berapa, ya enggak? 10 dibagi 4. Iya kan? Kita nggak perlu ngitung, kita nggak butuh ngitung. Kita hanya cukup tahu bahwa oh ini cukup untuk menjawab soal. Itu lebih praktis, nanti lebih teman-teman akan lebih efisien di penggunaan waktunya. Gitu. Karena di sini kelihatan, oh A plus B ini kelihatan, berarti kalau kita bawa ke atas ya, orek-orekannya berarti kalau kita kalikan 2 semua, kita dapat A plus B plus C plus D nilainya adalah 80. Betul enggak? Betul. Iya, udah ketemu. Oh, rata-ratanya tinggal bagi 4. Ketemu. Oh, berarti rata-ratanya 20. Selesai. Kalau misalnya kita butuh jawabannya berapa. Gitu. Tapi kan kita nggak butuh jawabannya berapa, kita hanya cukup butuh dia bisa menjawab soal atau tidak. Bisa ya? Tidak pahami ya, teman-teman ya? Iya, Ya, Kak. siap. Oke, siaplah seperti itu. Kadang ada beberapa yang soal yang kita lihat saja, oh ya ketemu nih. Kecuali yang bentuk manipulasi tadi itu. Kadang harus kita utak-atik itu. Gitu. Aman? Aman, ada pertanyaan? Oke, sip. Aman. C plus D dapat dari mana, Kak? C plus D per 2 dapat dari mana? Kuartil 3. Ini adalah kuartil 3. Nah, Q3. Kan tengah-tengahnya antara C dan D. Nah, C plus D bagi 2. Kuartil kan gitu ya. Kalau misalnya datanya genap, kalau datanya ganjil, ya pas di data tertentu. Gitu. Oh, kalikan 2. Ini kaliin 2 semua. Dapat 80, ini dikali 2. Kali 2 semua. Kalikan 2 semua. Nah, makanya 40 kali 2. Aman? A plus B per 2 kali 2. Kan tinggal A plus B. C plus D per 2 kali 2. Tinggal C plus D. Tinggal ini sama ini. 40-nya kali 2 ketemu 80. Aman? Biar nggak Aman. pecahan. Nah, karena ada pecahan per 2 bikin rubes. Nah, dikaliin 2 aja. Gitu. Biar nggak rubes. Oke ya, aman ya. Siap, karena ada yang pertanyaan. Oke, siap. Silakan kalau mau di screenshot, kalau enggak kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 6 ya. Oke, siap. Sama-sama, terima kasih. Oke, siap. Nomor 6 kita mainkan. Nomor 6. Kita main sudut nih. Geometri banyak soal tipe kebutuhan syarat kayak gini atau kecukupan data yang terkait dengan geometri lumayan nih. Tentang sudut, tentang kesebangunan, tentang garis sejajar, tentang apalagi perbandingan ya. Kesebangunan masuknya ke perbandingan juga biasanya main ini. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Di situ pertanyaannya adalah berapa nilai X? Teman-teman bisa lihat tuh. Iya. Oh ya, siap. Terima kasih. Oh, ada yang kasih saran nih. Terima kasih Kak Titania. Oke, lanjut. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab soal. Di sini ada nilai X nih. Besar sudut BDE adalah 110. Dari pernyataan 1, kira-kira teman-teman bisa menjawab nilai X-nya berapa enggak? Bisa. Bisa. Kak. Nilai X-nya berapa bisa? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Coba ya. Bisa. Ini 110. Oke, karena ini saling berpelurus, berarti di sini dapat berapa? 70. 70. Terus di sini dapat berapa, teman-teman? Ingat ya, jangan sampai terjebak gambar ini tidak ada tandanya siku-siku. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa oh sudut C itu siku-siku, nggak bisa. Oke. Berapakah X bisa ditemukan? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti pernyataan 1 saja itu
tidak bisa. Karena ini kita tidak ada tanda siku-siku di situ, berarti tidak bisa memainkan di situ, kecuali di sini ada tandanya siku-siku, wah itu bisa digunakan. Karena jelas di sini pasti bentuknya siku-siku 90 derajat, artinya bisa kita mainkan nanti ketemu suatu persamaan di mana nanti akan ketemu nilai X-nya berapa. Itu. Nah, artinya informasinya masih kurang di situ. Satu tidak bisa. Sekarang yang kedua, kita pakai ke pernyataan yang kedua saja. Belum digabung ya, pernyataan kedua saja. Ada suatu perbandingan sisi, AB banding BC banding CE sama dengan 4 banding 3 banding 2. Kira-kira cukup nggak? Ini yang diketahui adalah perbandingan panjang sisi. 4, ini BC-nya 3, sama CE-nya adalah 2. Cukup nggak kira-kira teman-teman di situ? Belum. Belum, Kak. Nggak. Belum. Nah, belum bisa juga. Betul, belum bisa juga. Kalau digabungkan, cukup nggak? Cukup. Cukup. Kalau digabungkan bisa nggak? Cukup nggak? Cukup, Kak. Cukup. Cukup, Kak. Pakai apa itu? Kalau cukup pakai apa? Aturan kos. Pakai aturan kos. Berarti aturan kos nanti di situ kita punya, bisa nggak pakai aturan kos yang mana? Kita masalahnya pakai yang mana tuh? Segitiga ABC, ABD misalnya ya. Coba-coba kita cek. Pakai segitiga ABD. Coba kita cek. Pakai segitiga ABD. Kalau pakai aturan cos, berarti di sini kita bisa pakai mana? Mencari sudut siapa? Sudut C ya? B lah. Saya pakai ini aja, pakai segitiga ini. Pakai sudut ini aja. Nggak bisa guys. Kalau kita pakai ABD, sebentar, pakai ABD, segitiga ABD dengan aturan cos, di situ kita punya sudutnya siapa tuh? Cos 70, ya enggak? Sama dengan Iya. AD kuadrat ditambah siapa? DB kuadrat, betul? Dikurangi AB kuadrat, ya, dipara 2 kali AD kali DB. DB. Betul. Nah, yang sudah punya siapa di situ? AD belum ada loh, guys. AB. AB. AB udah ada. AB ada ya? Ini ada nih AB. Iya. Nah, berarti di situ dapat enggak di situ kira-kira? Enggak. Enggak bisa. AD kuadrat plus DB kuadrat, ini ketemunya adalah 16 misalnya nih. Dikali 2 AD DB. Nilainya cos 70. Bisa enggak di situ dapat nilai masing-masing tuh? Nggak bisa, Kak. Tidak. Enggak. Belum bisa. Benar. Oh, berarti ketika kita gabungkan, benar memang teman-teman tadi ada yang pakai aturan cos, boleh, betul. Biasanya memang larinya pakai aturan cos atau pakai aturan sinus biasanya kalau ada dua sudut yang diketahui. Nah, cuman kalau kita pakai aturan cos di sini ternyata ada nilai-nilai yang belum ketemu gitu. Aman? Aman. Siap. Berarti jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E ya. Siap. Aman? Seperti ini aturan. Oh, cos 70 pakai ini. Nah, ini. Nah, ini pakai aturan 70 di sini. Aturan cos kan aman ya, teman-teman ya. Aturan cos kan gini ya. Kalau kita punya sudut ini adalah A, B, C, pakai aturan cos, misalnya kita pengen pakai cos B, berarti apa tuh? AB kuadrat plus BC kuadrat min AC kuadrat dibagi 2 kali AB dikali BC. Nah, ini tak kotakin. Kan gitu, pakai aturan cos nih. Nah, ini aturan cosnya tak kasih warna kuning. Gitu ya, nomor 6 jawabannya E, karena digabungkan pun ini belum menghasilkan jawaban. Gitu. Oke, SS nomor 5, silakan. Nomor 5. Sudah? Kita lanjut nomor 7 ya. Ya, siap. Kita lanjut ke nomor 7. Sip, kalau sudah. Oke, nomor 7. Kita mainkan nomor 7, tak geser dulu. Seret. Malah geser kabeh. Oke, sip. Kak, oh, ya, boleh. Biasanya ini nih. Saya pakainya ini, channelnya. Nah, ini. Itu apa tuh? Pas menarik ini channel YouTube-nya. Nah, biasanya tak bahaskan di situ juga. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan cukup sih, kalau nggak cukup biasanya tak lariin ke situ. Kak, nomor 6. Nomor 6-nya belum SS. Oh iya, nomor 6 silahkan SS. Kenapa tahu 70? Kenapa tahu 70? Karena kita gabungkan
antara informasi pertama sama informasi kedua. Jadi tadi kita pisahkan dulu, 1 sama 2 dipisahkan dulu. Kalau digabungkan berarti dari sini kita sudah dapat informasi bahwa sudut ADB itu 70, saling berpelurus. Karena ini 110, ya enggak? Ini kan berpelurus dia. 110 sama 70, jadinya 180. Gitu. Mana ya? Siap, ada pertanyaan lagi, Kak? Berarti walaupun bentuknya kayak siku-siku, tapi nggak ada simbol, nggak boleh nyimpulin dulu. Betul. Suatu gambar, jangan sampai terjebak ya. Biasanya dikasih tanda. Bentuknya mirip siku-siku, tapi nggak ada tandanya. Berarti dia bukan siku-siku. Bentuknya hampir sama panjangnya, tapi nggak ada tanda sama panjang. Berarti dia belum tentu sisinya sama panjang. Seperti itu. Oke ya. Sip. Nah, ini channelnya. Nanti. Oke, Sabon, kita lanjutkan nomor 7 ya. Nomor 7. Kira-kira nih, dilihat aja, disawang. Kira-kira kalau kita ketemu soal seperti ini, suku tengah suatu deret aritmetika nilainya 23. Pertanyaannya adalah berapa banyak suku barisan itu? Ketika diketahui suku terakhirnya adalah 43. Cukup nggak untuk jawab soal? Cukup. Ada suku tengah sama suku pinggirnya toh. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Cukup, Pak. Oke. Nah, ketika sudah punya informasi, oh kira-kira cukup nih. Nah, hati-hati di sini. Coba kita ulas ya. Nah, kita ulas sedikit. Deret aritmetika suku tengah. Teman-teman tentu sudah pahami, suku tengah deret aritmetika itu diperoleh dari apa? Suku pertama ditambah suku terakhir, oke? Dibagi kedua. Betul, sip. Ini adalah senjata. Suku pertama ditambah suku terakhir bagi 2. Itu adalah rumus formula suku tengah. Sementara banyak suku N, nah berarti kita dapat dari sini UN sama dengan A plus N-1 kalikan B, betul? Artinya teman-teman kalau kita butuh pertanyaan itu terjawab, berarti kan kita mencari nilai N. Untuk mencari nilai N dari bentuk ini, berarti kita butuh tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, betul nggak? Iya. Ya, intinya kan gitulah gambarannya. Oh, gambarannya seperti itu. Nah, kita coba cek dari informasinya dulu nih, dari sini suku tengah. Berarti kita punya 23 itu adalah suku pertama ditambah suku terakhir bagi 2, ya enggak? Atau 46 itu adalah penjumlahan antara suku pertama dan suku terakhir. Aman? Aman. Siap. Berarti ini adalah informasi yang kita kantongi. Pertama, kita kantongkan. Nah, kita pakai pernyataan 1, suku terakhir. Berarti di sini kita punya UN adalah 43, betul? Betul. Nah, dari persamaan ini bisa kita susi-susikan, ya disusi-susikan di situ berarti 46 sama dengan A plus 43. Oke, A berarti nilainya adalah 3, betul? Betul. Oke, artinya dari pernyataan 1 kita baru mendapat nilai A. Berarti cukup untuk menjawab soal nggak? Berapa sukunya? Cukup, Kak. Cukup. Berapa? Tidak. Belum. Iya, kan kita butuhnya apa? N toh. Berapa banyaknya suku itu? N kan? Berarti kalau kita ganti di sini, oh berarti kita masukkan ke sini ya, sebentar. Sambil bayangin teman-teman. Walaupun sebenarnya kita lihat, oh ini harusnya seperti ini nilainya. Berarti kan ada A-nya 3 nih. Ditambah N-1 kalikan B. Loh, ada B, ada N. Kira-kira ini bisa nggak mencari nilai N sama B-nya? Dapat nggak di situ? N-nya dapat nggak? Enggak. Yang dicari N ya. Yang dicari adalah nilai N loh teman-teman. Nah gitu. Betul, bedanya belum dapat. Berarti pernyataan 1 saja itu belum cukup untuk menjawab soal. Nah sekarang kita lari ke pernyataan kedua saja. 2 saja ya, satunya abaikan dulu. Suku ketiganya adalah 13. Berarti kalau gitu dari pernyataan kedua kita punya informasi bahwa suku ketiga apa teman-teman? A plus 2B ya. A plus 2B. Nilainya adalah 13. Berarti dari sini kita punya 13 adalah A plus 2B. Ini saja. Cukup nggak untuk mencari yang pertanyaan N ini di atas? Cukup nggak? Enggak. Nggak bisa. Ada A, ada B. Belum, Nggak bisa. Belum cukup. Oh iya, berarti 2 saja itu nggak cukup. Artinya jelas di sini pernyataan 1 saja tidak cukup. Pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti pilihan D jelas dicoret. Pilihan A
pilihan B ini jelas kita gorek-gorek tuh. Tinggal antara C sama E. Digabungkan, coba kita gabungkan. Kita punya nilai A. Pernyataan 1 tadi kita dapat nilai A sama dengan 3. Masuk ke sini. Berarti didapat nilai siapa? B. Didapat nilai B. Ketika didapat nilai B, teman-teman bisa larikan ke sini. B-nya di sini diganti. Sehingga nilai N-nya itu didapatkan. Betul nggak? Iya, nilai N pasti akan didapatkan. Ketika sudah punya nilai A, nilai B, N-nya dapat. Berarti jawabannya adalah C. Kita nggak butuh jawabannya berapa, yang penting terjawab atau tidak. Iya, gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Aman, Ya. Kak. Aman. Oke, Mau ada yang tanya kok. Oke, silakan. Ada yang jualan lapak sebelah katanya. Lapak sebelah katanya gitu. Gimana ya? Ada pertanyaan apa gimana? Gimana, Dek? Mau tanya mengenai yang U3 sama dengan A plus 2B itu dapat dari mana ya, Kak? Oh, U3. Ini kan sifat apa namanya? Barisan aritmetika. Ya ini. Nah, ini. Coba warna kuning atas pojok kanan. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Betul? Kalau teman-teman mencari U3, berarti siapa? Yo A ditambah N-1, ya kan? 3-1, 2 toh? Kalikan B. Betul? Misalnya ada U10, ya berarti A plus 9B. 9B. Adiknya aja, oh adiknya gitu. Oke, B itu selisih. B adalah apa? B ya, siap sama-sama. B itu adalah selisih atau mungkin bisa teman-teman menamakan beda, itu juga bisa. Gitu. Aman ya? Oke, Ini Kak. barisan deret geometri juga tuh. Terima Aritmatika. kasih. Siap sama-sama. Oke, aman? Silakan kalau mau. Aman, Iya, Kak. silakan. Yang belum sholat toh ini. Ya ibadah dulu, nanti masuk lagi. Silakan. Screenshot kalau sudah kita mau lanjut. Kita lanjutkan soal nomor 8 kalau sudah. Screenshot dulu, silakan. Sudah, Kak. Sudah, oke, siap. Sudah, Kak. Oke, siap, sama-sama. Belum. Suaranya kecil ya, asik ya. Oke. Kak dapat 6 dari mana? Oh, kaliin 2. Kak Doni, ini kaliin 2 dari sini ya. Nah, itu kan ada per 2 nih. Kanan kiri, ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dikali 2. Biar yang kanannya pecahannya hilang, yang kiri berarti munculnya 23 kali 2, ketemunya 46. Gitu. Oke, siap. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 kita mainkan. Yuk. Jika A, B, dan C suatu bilangan bulat ini patokan lagi, hati-hati. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, berarti patokannya di situ. Berapakah hasil dari A plus B plus C? Ada 3 variabel. Kecenderungannya ada kok PDF-nya. Di-share, ada di link bio-nya The King ada tuh. Pakai password nanti teman-teman bisa di-download terus di-print biar bisa diorek-orek. Nah, balik ke pertanyaan. Dari pernyataan 1, 3A plus 7B plus C sama dengan 315. Oke, dengan pernyataan ini saja, teman-teman bisa lihat bahwa kira-kira bisa nggak nyambung ke A plus B plus C? Nggak bisa. Nggak bisa. Zuilit ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Sukar itu. Apalagi 3 sama 7, 3A, 7B, waduh, apa ini? Nggak bisa dimainkan untuk mendapatkan nilai A plus B-nya plus C-nya berapa. Jelas nggak bisa tuh. Nah, lalu, kalau ini dari pernyataan 2 saja, ada 4A plus 10B plus C. Sama ya? Nggak bisa juga ya? Tidak. Nggak bisa juga. Nah, banyak teman-teman sudah langsung orek-orek. Ketemu C. Ketika digabungkan, bisa nggak kira-kira untuk mendapatkan nilai A plus B plus C? Bisa. Bisa ya? Siap. Berarti ini bisa. Mau dijelasin atau enggak? Atau sudah ketemu jawabannya C? Jelasin, Kak. Kadang gini. Siap. Oke. Kadang gini. Mungkin ada kalanya kita terjebak bahwa ada 3 variabel ABC. Terus ternyata, tapi persamaannya cuma 2. Persamaannya kan cuma 2. 3A plus 7B plus C. Nah, ada cuma 2 persamaan. Terus diapain? Nah, kalau ketika kita gabungkan nih, coba ada beberapa yang ingin dipaskan. Nah, artinya gini teman-teman, coba kita kurangkan nih. Kita kurangkan 2 persamaan itu. Karena apa? Ada nilai C yang sama. Iya enggak? Eliminasi C-nya. Nah, berarti C-nya dieliminasi. Kita dapat nilai berapa tuh, teman-teman?
negatif A min 3B sama dengan berapa? Negatif Negatif 105. 105. Oke, negatif 105. Atau teman-teman bisa menuliskan A plus 3B sama dengan 105. Itu juga boleh. Iya kan? Kali ini negatif semua. Dari sini kita dapat nilai A plus 3B sama dengan 105. Nah, setelah itu, kita mainnya adalah kembali lagi. Ada suatu manipulasi data, manipulasi nilai angka. Karena jelas ini, wah, ini dua variabel, teman-teman. Padahal pertanyaan A plus B plus C. Terus kita mainnya di mana, gitu kan? Oke, kita manipulasi aja. Dari misalnya kita manipulasi dari 3A plus 7B plus C sama dengan 315 misalnya. Kita punya ini. Kita pecah aja. Berarti di sini kita bisa pecah menjadi 2A ditambah A. Boleh nggak? Boleh. 7B-nya kita pecah tuh. 7B-nya kita pecah menjadi 6B plus B. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ditambah C sama dengan 315. Oke, ini plus ya. Nah, plus. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita punya modalnya ini. A sama 3B. Berarti bisa kita gabungkan siapa? Ini kan? Sama ini. Bisa nggak? Bisa. Iya, 2A sama 6B. 2A sama 2A yang ini ya, tak kasih warna kuning ini, 2A sama 6B itu kan bisa kita tuliskan menjadi siapa? 2A 2 dikali A plus 2 3B. kali A plus 3B. Betul? Sip, ditambah berarti yang belum kita tuliskan kan ini A, B, C. Betul ya? Tak tulis A plus B plus C, nilainya 315. Betul? Betul. Iya. Ini dapat nilai berapa dia? 105, iya nggak? 105. Kali 2. Ditambah A, tambah B, tambah C sama dengan 315. Ini ada nilai teman-teman? Ada. Nah, ini A plus B plus C. Oke, ketemu nggak jawabannya? Ketemu. Iya, sip. Jawabannya adalah C, digabungkan. Gitu. Oh, ada yang disuruh mama belanja. Iya, tetap. belanja dulu. Belanja. Oke, aman ya? Aman, Kak. Oke, seperti itu. Ada yang nangis nih. Mungkin nggak diajak belanja kayaknya. Screenshot dulu. Oh, nangis lagi. Screenshot dulu, silahkan. Kalau kita lanjutkan. Screenshot. Screenshot. Oke, screenshot. Silahkan. Sebelum kita lanjut. Oh, beda orang. Iya, tak kira adiknya nggak diajak belanja terus nangis dia. Aman ya, kita lanjut ya. Oke, ini 6B plus B. Oh, mecah. Ini manipulasi tadi. Nah, ini adalah konsep memanipulasi data nilai. Jadi 7B ini kita pecah menjadi 6B ditambah B. Gitu. Dipecah. 7B kan adalah 6B kali B, tambah B. Gitu. Iya, benar harus bisa manipulator. Manipulator ini aja ya, manipulator nilai-nilai ini aja, nggak usah yang lain. Oke, siap. Lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan tadi 2, oh ini distribusikan. Jadi nilai 2A sama 6B itu ini 2A, ini 6B gitu. 2A ditambah 6B itu kan bisa kita faktorkan. Nah, ini nilainya gini. Nah, masuk ke sana gitu. Siap. Oke, lanjut. Nomor 9. Nomor 9. Kita mainkan. Nomor 9. Jika R dan S adalah akar penyelesaian dari persamaan kuadrat, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana B dan C adalah bilangan bulat, ini B dan C-nya adalah bilangan bulat, apakah nilai dari R kali S itu kurang dari 0 atau bernilai negatif? Oke, bernilai negatif. Dengan pernyataan 1 bahwa B kurang dari 0. Oke, dari pernyataan 1 kita mainkan dulu. Berarti kita punya ketika B-nya kurang dari 0, berarti teman-teman dapat X kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Gitu? Iya. Ya, siap. Ingat, R dan S adalah siapa? Akar. Artinya kalau kita kembalikan, misalnya ini kita anggap suatu bentuk akar yang bisa kita faktorkan, teman-teman akan melihat bahwa di sini ada suatu perkalian antara X dan X, betul? Di mana akar-akarnya adalah R dan S, itu? Betul, Kak.
Ya. Iya, Kak. Terus kita lihat perkaliannya adalah plus C. Positif C. Itu bisa terjadi ketika dua-duanya min atau dua-duanya plus. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti karena keadaan di sini adalah B-nya itu negatif, ya, negatif min, berarti otomatis ini adalah min, ini adalah min. Plus. Ini sih. Min semua. Artinya kalau kita akarkan maka ketemunya adalah X-nya itu adalah positif R atau X-nya adalah positif S. Betul nggak? Betul. Harus kita kembalikan. Sehingga kita akan mendapatkan nilai bahwa R kalikan S itu nilainya adalah Positif. positif, lebih dari 0. Oke. Artinya pertanyaan ini terjawab nggak? Terjawab. Terjawab. Betul. Berarti ini terjawab. Betul. Jawabannya apa? Yang B. Jawabannya adalah tidak. Betul. Oke, Tidak. jawabannya adalah tidak. Apakah RS negatif? Tidak. RS itu positif. Tapi terjawab. Jawabannya adalah tidak. Berarti pernyataan satu saja itu cukup untuk menjawab soal. Gitu. Aman ya? Aman, Kak. Siap. Oke. Kak, itu B-nya bukannya positif. Oh, ada pertanyaan. Ini B-nya negatif dari sini. Nah, ini B kurang dari 0. Nah, pakai pernyataan satu, B-nya kurang dari 0, maka jadi min. Gitu, kita pakai informasinya di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua, C-nya kurang dari 0, artinya persamaan kuadratnya itu menjadi X kuadrat plus BX min C sama dengan 0. Gitu ya. Iya, Kak. Nah, kalau kita faktorkan ini, misalnya ini suatu persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan, dan akar-akarnya adalah RS. Oke, artinya apa? Ada satu nilai. Iya nggak? Satu nilai. Berarti bisa kanan kiri macam-macam. Bisa ini plus, ini min. Yang penting apa? Perkaliannya jadi min. Betul? Hasilnya positif. Berarti keadaan ini artinya kan nilai si R itu lebih besar daripada S. Betul nggak? Betul. Ya, pokoknya posisinya ini lebih gede daripada S. Bisa saja gini. Bisa saja min R dikali X plus S. Itu juga bisa. Nah, dari dua keadaan ini, teman-teman akan mendapatkan nilai bahwa X-nya adalah negatif R, lalu X-nya adalah positif S. Ini akan menyebabkan perkalian antara RS adalah kurang dari Negatif. 0, negatif. Ini pun sama, ya nggak? Ini X sama dengan R, ini X sama dengan negatif S, maka akan mengakibatkan R kalikan S juga negatif. Negatif. Berarti pernyataan 2 itu bisa digunakan untuk menjawab soal. Jawabannya adalah iya, gitu ya. Apakah RS negatif? Oh iya, negatif. Nah, berarti dari sini pernyataan satu saja itu bisa, dua saja juga bisa. Gitu. Kan nanti tolong diulang dari baris kedua itu, tadi saya nge-like baris kedua mana? Oh ini, yang ini. Nah, ini faktorkan, kita faktorkan ini hasil pemfaktoran antara persamaan kuadrat itu. Ini positif, di sini negatif, maka perkaliannya adalah negatif dan negatif. Negatif kali negatif menghasilkan C-nya positif, kalau kita tambah berarti jadinya negatif B. Nah, ketemu. Apa namanya? Mencari akar biasa aja. Gitu. Oke. Saya mau nanya dong. Gimana? Itu kan kita membuktikan RS kurang dari 0. Ya. Nah, itu pernyataan 2 itu kita emang membuktikan kalau RS itu emang dari 0. Tapi Betul. yang pernyataan pertama, dia Ya. membuktikan kalau RS itu lebih dari 0. Berarti pernyataan pertama juga mendukung dari apakah RS kurang dari 0. Betul. Karena kan jawabannya apakah? Apakah dua bilangan ganjil? Terjawab nggak? Tidak. Terjawab toh? Iya, tapi Iya. jawabannya tidak. Tidak. Nah ini makanya terjawab. Tapi jawabannya adalah, nah ini terjawab. Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Gitu. Jadi ketika ada suatu, wah ada yang ketawa ngakak nih. Ketika ada suatu pertanyaan yang apakah, yang penting di awal tadi kita butuhnya adalah jawaban iya saja atau tidak saja. Jadi kalau jawabannya tidak, ya itu jawaban. Gitu. Tapi ketika teman-teman ketemu suatu soal ternyata bisa iya, bisa enggak nih. Berarti bukan jawaban itu karena bisa iya, bisa enggak. Gitu. Aman ya? Oh, berarti kalau apakah kita boleh jawab iya sama tidak gitu. Betul sekali karena jawabannya tidak. Nah, betul sekali. Oke, kayak gitu. Oke, Kak, makasih. Siap, sama-sama.
Mm-mm. Kak, yang B dan C di soal keterangannya bilangan bulat saja, tidak ada keterangan positif atau negatif. Betul. Nah, terus pernyataan RS lebih dari 0 dari pembahasan pernyataan 1. Tadi apakah sudah mutlak? Mutlak maksudnya gimana? Nilai mutlak positif gitu kan? Maksudnya gimana nih Kak Frida? Ada pertanyaan dari Kak Frida. Kak, yang B dan C di soal keterangannya bilangan bulat saja. Betul. Oke. Tidak ada keterangan positif dan negatif. Betul. Terus pernyataan RS lebih dari 0 dari pembahasan pertama, apakah sudah mutlak? Nah, itu tadi, balik lagi. Jadi, yang penting pertanyaan ini, apakah? Nah, kan pertanyaan apakah? Apakah RS itu negatif? Gitu. Apakah dua itu ganjil? Tidak. Berarti itu terjawab nggak? Terjawab. Nah, misalnya dari sini terjawab nih. Oh, ternyata RS-nya itu positif lebih dari 0. Berarti jawaban ini itu menghasilkan apa? Apakah RS kurang dari 0? Tidak. Nah, gitu. Terjawab. Jawabannya tidak menggunakan pernyataan 1. Gitu. Kan ada kemungkinan salah satu dari R atau S negatif jika, jadi kalau salah satu negatif, jika dikalikan nilainya negatif. Betul? Itu kalau dari pernyataan kedua saja. Ini pernyataan kedua. Nah, kita diskusi nih. Pernyataan kedua ini menghasilkan dua nilai, yaitu R-nya negatif, S-nya positif. Dari pernyataan dua ya, karena ada dua kemungkinan. R-nya negatif, R-nya positif. Ketika kita kalikan akan menghasilkan nilai negatif. Begitupun yang ini, R positif, ini S-nya negatif. Ketika kita kalikan negatif juga. Berarti dari pernyataan 2 ini jawabannya adalah ya. RS, ya, RS itu negatif, gitu maksudnya. Dari pernyataan 1 tidak, RS itu positif. Tapi terjawab, jawabannya tidak, gitu maksudnya. Aman? Bisa diterima? Kak Frida? Kak Zoom, ini ada rekamannya nggak? Ada rekamannya. Oh, ketinggalan materi dari awal. Ya, ada rekamannya. Nanti biasanya teman-teman bisa kita share linknya untuk referensi belajar. Gitu ya. Siap, mana nih? Betul. Nah, ini berarti pemahaman konsep dari soalnya yang perlu teman-teman pahami. Jawaban dari soal pernyataan 1 sama pernyataan kedua itu tidak harus sama. Tidak harus sama-sama iya, tidak harus sama-sama tidak. Sesimpel ini, teman-teman. Sesimpel ketika kita dikasih tahu pertanyaan, kita bisa menjawab, iya, cukup. Kita dikasih pertanyaan nih, oh tidak, cukup. Udah gitu. Jadi terpisah, antara 1 dan 2 terpisah. Gitu. Kecuali misalnya dari pernyataan 1, itu jawaban belum dapat. Pernyataan kedua, jawaban juga belum dapat. Nah, teman-teman gabungkan tuh dua pernyataan itu untuk mendapatkan jawabannya. Gitu. Kalau dari pernyataan 1 ketemu jawabannya, walaupun jawabannya tidak, tapi terjawab. Pernyataan kedua dipakai lagi, terpisah ya, terpisah. Dipakai ketemu jawabannya, ternyata jawabannya iya, beda nih, nggak masalah. Yang penting pertanyaannya terjawab. Gitu. Yap, betul sekali. Yang terpenting itu, betul. Yang terpenting pertanyaannya dapat dijawab. Gitu. Entah itu menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan kedua itu bisa ternyata jawabannya berbeda, nggak masalah. Gitu. Yang penting jawabannya kita dapat. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Bisa diterima ya maksudnya ya? Kak mau SS nomor 8? Oh ya. Bisa. Oke, aman, siap. Tambah semangat nih saya. Oke, nomor 8 silahkan. Oke, Kak, ini dah jam 5, lanjut nomor berikutnya atau lanjut? Oh iya, jam 5 ya. Masih banyak ternyata. Oke, nomor 8 aman. Kita lanjutkan nomor 9 sudah, nomor 10. Ya, selesaiin sampai 11 nggak apa-apa ya? 11 dulu ya. Gas. Lanjut satu nomor aja, Kak. Oke, siap, 1 aja. Oke, berarti 10 aja. Berarti masih punya PR nih. Oke. Oh, sampai akhir nggak bisa naik sampai akhir kayaknya nih. Oke, nomor 10 dulu, nomor 10 dulu. Nomor 10 dulu. Yuk. Kita mainkan dulu, nanti gampang lah, kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, 2 juga boleh, siap. Yuk, nomor 10 dulu, ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, gambarnya kan nggak karuan tuh. Pertanyaannya adalah, berapakah X min Y? Oke, berapakah X min Y? Nah, putuskan pernyataan itu terjawab atau enggak. Pertanyaan itu terjawab atau enggak dengan pernyataan AB sejajar DE. Kalau AB sejajar DE, gambarnya ternyata kan agak menceng. Jadi kita nggak boleh berpatokan pada gambar kalau tidak ada tandanya. Kalau dengan pernyataan 1 ini bisa kita
Terus pindahkan gambarnya jadi AB ini sejajar dengan ED. Ini sejajar Oke. nih. Ya, terus kita potong ke sana. Zret. Oke. Terus ini kita garis ke sini. Zret. Oh, berarti udah sejajar. Di sini ada Y. Kalau dia sejajar, misalnya ini kita perpanjang, ini perpanjang lagi, ada sudut yang sama besar, ya enggak? Dalam berseberangan ini sama besar, betul enggak? Iya. Ya, berarti nilai di sini X sama dengan siapa? Iya. Y. Dengan keadaan ini, maka kita dapat bahwa oh nilai X sama dengan Y. Artinya, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai X min Y didapat enggak? Didapat nilainya 0. Oh, berarti pernyataan 1 sudah bisa digunakan untuk menjawab soal. Gitu. Aman, teman-teman? Aman. Aman. Nah, kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, CE sama dengan ED sama dengan EC. Kita masuk ke sini. Berarti CE sama dengan ED sama dengan EC. Artinya, segitiga DCE itu segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, sudutnya X ini bisa kita simpulkan 60 derajat, ya enggak? Dari sini berarti X-nya adalah 60 derajat. Tetapi dengan keadaan itu, teman-teman bisa melihat sudutnya Y besarnya berapa enggak? Enggak. Belum bisa. Enggak. Karena ukurannya kita enggak tahu. Segitiga ABC itu masih tanda tanya, tidak tahu ukurannya berapa. Artinya bisa kita simpulkan bahwa soal ini itu terjawab dengan menggunakan pernyataan 1 saja. Gitu. Bisa diterima, aman? Aman. Aman. Kok 0? X min Y kan 0, karena nilainya sama, ya kan? Iya. Oke, siap. Bisa terima ya, nomor 10 ya. Wah, ini sudah mau bikin grup untuk SS gitu. Atau enggak teman-teman pas di link apa namanya? Kalau misalnya ada recordnya, ada YouTube-nya misalnya, itu kan bisa sambil di pause screenshot. Nah. Oh, pernyataan 2. Oke, pernyataan kedua gimana Kak? Tadi kok bisa X-nya 60? Karena sama panjang. Nih tak ulang lagi ya, pernyataan itu ya. CE, ED dan DC panjangnya sama. Berarti kita bawa di sini kasih tanda panjangnya sama. Sehingga segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, berarti bisa kita simpulkan bahwa setiap sudutnya di sini adalah 60 derajat dengan menggunakan sifat sudut sama sisi segitiga. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan sudut Y-nya besarnya berapa, karena ukurannya belum tahu. Gitu ya? Aman ya? Iya, siap. Karena bentuknya masih macam-macam tuh di situ. Oke, seperti itu. Aman, G? Gimana? Record gimana Kak recordnya? Oh, recordnya biasanya nanti linknya kalau sudah dapat di-share di di-share di Instagramnya The King Education. Nanti ada di link bio-nya. Atau enggak biasanya di-share ke ke grup WA. Antara grup WA terus link bio-nya Instagram dan macam-macam nanti di situ ada. Nah, di Telegram enggak. Gimana? Telegram ada, Telegram. Instagramnya apakah namanya Kak? Instagramnya The King Education. Oke, thank you. Iya, Instagramnya theking.education. Nah, education. Oke. Nah, aman, seperti itu. Nah, nanti infonya banyak tuh, ada info-info tentang bimbel, info mungkin teman-teman yang butuh senjata tambahan buat referensi belajar UTBK, di sana ada buku-bukunya juga, bisa dimanfaatkan tuh. Kak, mau SS nomor 10, oke siap. SS nomor 10 nih. Padahal gambarnya cuma gitu ya. Nanti piye belajarnya. Mudah-mudahan ini bisa dipaham. Ore-orean saya, ore-oreannya. Oke, aman? Siap. Alhamdulillah aman. Satu lagi atau sudah? Saya manut teman-teman. Satu lagi, Kak. Satu lagi ya? Kak. Satu lagi. Nanti ya siap. Nanti soal sisanya kita cari solusi lah. Biasanya sih saya bahas pakai video terus saya upload di YouTube. Biasanya gitu. Nanti teman-teman tinggal cocokin di situ. Referensi digarap dulu, tinggal cocokin pembahasannya di sana. Ya, apa Kak? Gimana? YouTube-nya. Oh, YouTube-nya ini. Nah, tadi sudah ini YouTube-nya. Nah, ini Coach Pras. Numerik. Oke, nah. Orang tuh bila menyuruh hukumnya bete. Nah, itu ya. Siap. Oke, kita bahas satu lagi. Yuk. Kita bahas satu lagi. Nomor 11.
Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y, berarti pada bidang koordinat, di mana nilai X min Y tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti artinya nilai X itu tidak sama dengan Y. Nilainya berbeda. Berarti, oh iya, nilai X sama Y berbeda, gitu ya. Konsepnya berarti gitu. Apakah, nah ini pertanyaan apakah lagi, hati-hati. Apakah X lebih besar dari Y? Jadi jawabannya, kalau pertanyaan Y, apakah, berarti bisa iya saja atau bisa tidak saja. Yang penting bukan dua jawaban gabung. Bisa iya, bisa tidak nih, berarti enggak. Ya, nah kayak gitu. Cukup. Tidak, cukup. Nah, seperti itu. Oke, kita mainkan. Dari persamaan pertama, kita mainkan nih. X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4 kali X min Y. Wah, ini piye iki? Ada variabel kuadrat juga, ada XY juga, gitu kan? Oh, ada D. Oke, kita cek ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Yasin sudah kasih jawaban D nih. Kita cek. Kita lihat, ada suatu bentuk persamaan kuadrat. Di sini suatu bentuk perkalian dua suku. Teman-teman bisa perhatikan bahwa nilai dari X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat ini bisa difaktorkan. Iya nggak? Bisa, Kak. Bisa. Kalau kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, siapa tuh? X Min Y kuadrat. min Y dikuadratkan. Betul sekali, keren. Karena X min Y dikuadratkan hasilnya adalah ini. Nah, sama dengan 4 kali X min Y. Betul? Nah, kuadrat artinya kan perkalian yang sama, ya enggak? Ini kita kalikan dengan sama dengan 4 kali X min Y. Betul enggak? Karena kanan kiri ada suatu bentuk perkalian, halal kita hore-hore aja, ya enggak? Hore-hore aja. Dari sini kita dapat bahwa nilai X min Y sama dengan 4. Artinya X lebih besar dari Y bisa disimpulkan enggak? Belum. Bisa no? Bisa. Kalau X min Y sama dengan 4, berarti otomatis X sama Y gede mana? Oh, jadi X itu sama 4 plus Y. Iya, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa X-nya itu lebih besar daripada Y. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena hasilnya positif. Dilihat hasilnya aja, hasilnya positif. Artinya bisa kita putuskan bahwa X itu lebih besar daripada Y. Berarti dengan ngomongnya susah. Dengan pernyataan satu, berarti jawabannya adalah iya. Gitu. Iya. Nah, itu juga bisa. Oke, satu saja bisa. Sekarang yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, 2X sama dengan 2Y min 6. Berarti kalau kita pindah, ini ada 2Y sama dengan negatif 6. Kita faktorkan, X min Y sama dengan negatif 6. Halal? Boleh ya? Boleh. Kita hore-hore. Berarti ada X min Y sama dengan negatif 6. Karena X min Y negatif 6, berarti X lebih besar Y. Betul nggak? Negatif 3, Kak. Oh iya, sorry, negatif 3. Negatif 3. Berarti dari sini, ini salah, ya nggak? Iya. Harusnya apa? Iya. X itu lebih kecil daripada Y. Nah, berarti dari sini kita melihat bahwa, X itu lebih kecil daripada Y. Berarti pertanyaan ini, apakah X lebih besar dari Y? Tidak. Berarti jawabannya adalah tidak. Tapi terjawab. Jawab. Tapi terjawab, berarti satu saja bisa, dua saja juga bisa. Gitu. Jadi satu saja bisa, dua saja bisa. Oke, aman. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Kak. Oke, siap. Nah, ini yang nomor 12. Teman-teman silahkan lanjutkan untuk tambahan referensi kita mempersiapkan untuk UTBK. Mainkan di sana. Satu lagi, maaf, satu lagi ya. Satu lagi, boleh lah, nomor 12, satu lagi. Oke, satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Ya, ini gampang kok, nomor 12. Nanti rekodnya tinggal dicek ya. Nomor 12 gini. Pada kuadran berapa titik A, B jika A kalikan B tidak sama dengan 0? Pernyataan 1, B, A berada di kuadran 3. Nah, kuadran artinya teman-teman bisa lihat bahwa ada positif, positif. Itu enggak? Iya. Ya, di sini apa? Positif, negatif, positif ya. Ya, negatif, positif. Ini negatif, negatif. Ini positif, negatif. Nah, tinggal ngikutin aja. Berarti kalau kita menggunakan pernyataan 1, B, A berada di kuadran, ya siap. B, A berada di kuadran 3 nih. Berarti kita bisa lihat bahwa B itu adalah apa itu? Negatif. A itu negatif. Betul enggak? Ya, berarti kalau gitu pada kuadran berapa A, B? Artinya dari sini A, B itu
nilainya adalah negatif, negatif. Berarti di kuadran 3. 3 juga. Berarti 1 bisa digunakan untuk menjawab soal. Aman? Aman. Sekarang yang pernyataan kedua, bisa nggak untuk menjawab? Bisa. Baik, bisa nggak? Oke, sebentar. Nilainya positif, upper B. Upper B positif itu ada 2 nilai, teman-teman. Bisa positif per positif atau negatif per negatif. Betul nggak? Betul. Ini ada 2 jawaban. Berarti kalau positif per positif, artinya A plus B, A, B itu ada di kuadran 1. Betul. Kalau min per min berarti kuadran 3. Nah, ada 2 jawaban. Ketika teman-teman ketemu 2 jawaban, walaupun benar semua, ini tidak bisa digunakan menjawab. Jadi kalau pertamanya ada pertanyaan, di mana letak AB? Di kuadran 1? Enggak. Di kuadran 3? Enggak. Di kuadran 1? Dua-duanya benar loh itu. Nah, itu enggak terjawab itu. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban. Gitu. Maka jawabannya adalah betul, siap. Oke, gitu kawan-kawan semua. Mohon maaf tidak terselesaikan semua. Silahkan yang nomor 13 sampai 25 kawan-kawan mainkan. Ya, solusinya seperti itu tadi. Nanti tak bahaskan sampai video buat referensi. Yang penting kawan-kawan berusaha dicoba dulu sambil dipahami soalnya. Jangan sampai terjebak karena soal ini sebenarnya ringkas, cuman banyak jebakan sih, banyak sambungannya. Gitu. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf untuk segala kekeliruan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Siap, terima kasih. Terima kasih, Kak. Siap, Terima kasih, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Selamat sore. Oke, siap, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yuk. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Di Jogja bukan sih, Kak?